Corona merajalela, jalan ditutup di mana-mana. Dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama narasumber yang tadi sudah saya kenalkan pada Anda, pemirsa. Pertama saya ingin ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, hari pertama diberlakukan ditambahnya titik penyekatan di ibu kota. Evaluasinya seperti apa, Pak Sambodo? Ya, hari ini adalah hari pertama penambahan titik penyekatan dari tadinya sejumlah 63, sekarang menjadi 100 titik. Di titik-titik yang baru, evaluasi hari ini memang terjadi kepadatan yang cukup panjang, karena memang ini adalah baru hari pertama, sehingga memang masih dimaklumi banyak masyarakat yang masih belum tahu. Dan juga tentu kita akan sempurnakan CB-CB-nya, bagaimana pengaturannya, mekanismenya di lapangan, disesuaikan dengan kondisi. Nah, tentu ada beberapa perubahan-perubahan yang kita lakukan terkait dengan evaluasi hari ini. Seperti misalnya saat ini saya berada di layang Pesing, Jalan Dan Mogot. Ada tadi memang sampai sore tadi sempat terjadi kepadatan yang cukup panjang di Dan Mogot, sehingga kemudian kita evaluasi dan kemungkinan besok akan kita rubah titik penyekatannya, tidak lagi di layang Pesing, tetapi kita akan majukan sedikit ke putaran ABC namanya, kurang lebih sekitar 100 meter sebelum layang Pesing dari arah Dan Mogot. Kemudian untuk kita juga mencoba mekanisme yang baru pada hari ini. Kalau biasanya penyekatan kita laksanakan selama 24 jam, terus-menerus kita laksanakan pemeriksaan, maka mulai hari ini kita akan coba manajemennya kita rubah sedikit. Jadi jam 6 sampai jam 10 itu kita laksanakan pemeriksaan kepada teman-teman yang kritikal dan esensial untuk bisa melintasi titik-titik penyekatan. Kemudian setelah itu jam 10 kita akan laksanakan penyekatan secara ketat. Artinya hanya tenaga kesehatan, dokter, perawat, darurat, oksigen. Darurat maksudnya di dalamnya ada TNI Polri ya, keamanan dan oksigen untuk bisa melintasi titik penyekatan. Untuk yang lainnya kita akan putarkan balik atau dipersilakan untuk mencari jalur-jalur lainnya gitu. Kalau kategori darurat tadi apakah baik Pak Sambodo, kalau kategori darurat tadi apakah termasuk warga yang mengalami keadaan darurat juga termasuk? Iya, termasuk. Artinya kalau kemudian ada warga masyarakat yang membawa, walaupun dia tidak pakai ambulan ya, dia menggunakan kendaraan pribadi, tapi dia membawa pasien, membawa orang yang akan ke rumah sakit, itu termasuk darurat yang diperbolehkan untuk melintasi titik penyekatan. Kalau selama anggaplah satu hari ini dari pagi kemudian hingga sore hari ini, informasi dan kendala yang ditemui oleh petugas di lapangan seperti apa, Pak? Iya, salah satunya adalah pertama, masih banyak masyarakat yang tidak bergerak di bidang kritikal esensial itu melaksanakan mobilitas. Yang kedua, kalaupun dia bergerak di bidang mobilitas dan kritikal dan esensial, tetapi dia belum menyiapkan ID-nya atau surat keterangannya. Bahkan masih ada misalnya kalau dia naik motor, suratnya ada di dalam tas, tasnya ada di bawah jok, sehingga dia harus berhenti, buka jok, nyari suratnya lagi. Nah ini kan tentu juga akan memperlambat pemeriksaan. Itulah sebabnya kemudian antrian menjadi panjang, karena memang itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena kami harus mensortir, memfilter, memeriksa satu persatu masyarakat yang akan melewati titik-titik penyekatan itu. Baik, tentunya ini jadi juga memang evaluasinya ke depan kita mohon kepada masyarakat yang pertama bantu kami supaya yang kritikal esensial bergerak lebih pagi.
kita kasih waktu jam 6 sampai jam 10 teman-teman untuk bergerak. Kita akan persilakan kalau dia mempunyai STRP, Baik. dia punya surat tugas, dia punya ID yang menyatakan itu. Nah, tapi setelah itu kita akan perketat hanya untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat, darurat dan sebagainya. Gitu. Baik, kita juga sudah bersama dengan Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Selamat sore. Pak Riza, apakah ada catatan terkait penambahan titik sekat ini di DKI Jakarta guna mengurangi mobilitas warga Jakarta? Yang pertama, tentu kita harus memahami dan mengerti kenapa PPKM darurat ini diberlakukan sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Tidak lain karena memang belakangan terjadi peningkatan yang signifikan dan adanya varian baru yang harus segera kita hadapi bersama. Pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan PPKM darurat. Kami, pemerintah daerah, melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat terkait PPKM darurat, sekalipun tentu ini untuk sebagian masyarakat dirasa kurang baik dan menguntungkan atau kurang nyaman, tapi semata-mata kebijakan ini untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sehingga kita ke depan bisa kembali hidup normal kembali dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Di antara kebijakan yang diambil selain pembatasan kapasitas, pembatasan jam operasional, juga diambil kebijakan yang penting yaitu dibatasinya keluar masuk warga yang tidak ada hubungannya dengan yang esensial dan kritikal. Jadi sekali lagi pembatasan ini diberlakukan semata-mata untuk kepastian, keselamatan dan kesehatan seluruh warga. Memang belakangan terus ditambah jumlah titik penyekatan, semuanya untuk memastikan semua agar arus keluar masuk orang dan barang sesuai dengan kebutuhan yang mendasar saja, yaitu kebutuhan esensial dan kritikal. Di luar itu tidak diperkenankan, kecuali kepentingan-kepentingan pelayanan lainnya seperti kesehatan, membawa jenazah, ibu hamil, atau keperluan mendesak lainnya. Semua dipastikan untuk mengurangi mobilitas warga dan mobilitas barang. Baik, kita juga sudah ada perwakilan dari pengusaha, Pak Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, sejauh ini apa perspektif Anda terkait kebijakan ini? Mungkin ada suara-suara dari teman-teman pengusaha seperti apa? Ya, Mas Davi, jadi kalau saya tidak salah ini PPKM ini sudah perpanjangan yang ke-11 kalinya ya kalau salah ya. Jadi kita setiap itu memang dalam kondisi darurat, tapi artinya dalam kondisi pengawasan yang ketat yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan ini yang menurut pandangan kami, penyekatan ini di satu sisi memang bisa mengendalikan terjadinya mobilitas. Tapi yang paling penting justru menurut saya adalah di dalam hal vaksinasinya, Mas. Jadi masyarakat itu bagaimanapun juga disekat, tapi kalau masyarakatnya tidak digencarkan vaksinasinya, ini akan masalah. Karena kalau kita melihat sekarang ini vaksinasinya itu baru 7,53% untuk yang 2 kali suntik ya. Sedangkan yang 1 kali suntik itu 18,86. Tentunya yang kita berpatokan adalah yang 2 kali suntik. Jadi kalau 7,53% itu hanya 15,6 juta orang, sedangkan targetnya itu sekarang naik dari 181 juta menjadi 208 juta orang. Nah ini jadi masalah. Jadi kalau disekat saja tapi tidak ada fokus kepada masalah pandeminya sendiri, vaksinnya tidak jalan juga sulit. Satu hal itu. Lalu kedua, cara di Jakarta itu adalah juga ini kan PPKM ya. Jadi PPKM itu sebetulnya dikendalikan lebih ke mikronya. Nah sekarang bagaimana dengan komunitas, tingkat RT dan tingkat RW-nya melakukan atau tidak? Nah kita lihat banyak sekali dan komunitas berjalan. Nah ini juga jadi catatan kita bersama, karena kalau di komunitasnya tidak bisa menjaga, tentunya ini justru penularan itu ada di sana. Nah ini yang mungkin itu. Baik. Sekarang saya ingin ke Bang Tigor. Bang Tigor, banyak juga masyarakat yang hingga kini juga masih mengeluh jalan disekat di mana-mana, mereka kesulitan untuk beraktivitas. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi saya melihat begini, masyarakat yang ngeluh itu masyarakat yang jahat menurut saya, gitu ya.
Sementara kita sedang berjuang bagaimana menyehatkan. Ya, pemerintah membantu masyarakat supaya sehat, hidup selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sampaikan, senada dengan Pak Haryadi tadi adalah begini. Karena ini PPKM ya dari awal itu kan di tingkat mikro. Jadi mikronya tadi juga harusnya kita penyekatan, penyekatan, tapi itu kan di hilirnya, ya di ujungnya. Tapi di hulunya, di komunitasnya, di tingkat mikronya bagaimana? Tidak ada pendekatan. Satu adalah PPK. sosialisasi pengawasan prokes di tingkat mikro pun harus jalan, ya di tingkat RT RW. Saya lihat ini kurang pengawasan ya, di RT RW kita di komunitas. Kurang sosialisasi juga. Sehingga prokes itu nggak jalan. Selain tadi yang disampaikan Pak Haryadi masalah vaksin. Ini kan mengendalikannya begini. Mengendaliannya sama seperti kalau kita mau mengendalikan kemacetan lalu lintas ya. Kalau kita nggak bicara membatasi tingkat hulunya, macet ya tetap jalan. Nah, begitu juga dengan pandemi ini. Kalau mikronya tidak dijaga juga, gitu ya, ini tetap aja. Nah, tadi masih ada peningkatan di tingkat hilir tadi ya, di penyekatan. Masih banyak orang coba masuk tapi dihalau oleh polisi begitu. Ini menandakan apa? Di tingkat mikronya nggak jalan pengawasan. Ini yang harus dilakukan gitu loh. Kalau enggak, ya ini kita udah hampir 2 minggu nih PPKM darurat. Angkanya meningkat terus yang positif. Gitu. Artinya apa? Bisa jadi, kan gitu. Ditambah tadi banyak yang mengeluh masuk ke penyekatan. Artinya apa? Sama. Benang merahnya apa? Di tingkat mikro, pengawasan, penegakan, prokes tidak jalan. Jadi harusnya di hulunya itu jalan juga. Lurah-lurahnya harus mengorganize RT RW gitu, melakukan sosialisasi, pengawasan gitu loh. Kan yang tahu masyarakatnya itu kerja di mana, misalnya ya RT tahu. Misalnya saya nih kan juga advokat gitu ya, nggak mungkin dong kerja kan bukan critical esensial. Ya bisa ditegur juga, bisa diingatkan juga. Nah, yang seperti ini yang harusnya dijalankan, gitu loh. Pengawasan di hulu, bukan cuma penyekatan di hilir. Nanti kasihan polisinya ngadepin masyarakat yang ngeluh tadi. Gitu aja. Baik, saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub, bagaimana? Apakah penerapan penyekatan jalan ini juga seiring berjalan dengan proses pencegahan di tingkat tadi di tingkat hilir, kemudian juga ada vaksinasi yang terus berjalan? Apakah ini seiring sejalan, Pak Wagub? Ya, tentu program penyekatan ini dimaksudkan untuk membatasi arus keluar masuk Jakarta dan sekitarnya. Di samping itu, kami sendiri terus melakukan upaya peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi. Dan pelaksanaan vaksinasi sudah tidak membedakan lagi zona dan sebagainya, bahkan umur juga sudah bisa mulai dari 12 tahun ke atas. Kemudian juga selain upaya peningkatan vaksinasi untuk mengejar target 7,5 juta di akhir Agustus, kami melaksanakan tidak kurang dari 100.000 bahkan sampai 150.000 per hari, dan insya Allah kita bisa lebih cepat dari yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghadang, menjaga di hulu. Di hulu itu dengan cara memastikan seluruh warga tetap berada di rumah karena memang di rumah tempat yang terbaik. Kemudian kedua, kita minta seluruh warga melaksanakan protokol kesehatan 3M, 4M, 5M secara disiplin dan bertanggung jawab, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mari kita laksanakan program PPKM darurat dengan disiplin, tanggung jawab secara baik, sehingga dengan demikian kita bisa lebih cepat lagi mengurangi peningkatan penyebaran, dan pada akhirnya kita berharap kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID di DKI Jakarta. Saya kira itu beberapa hal yang paling penting, dan program penyekatan ini bagian daripada program PPKM darurat yang memang dimaksudkan untuk memastikan kita dapat membatasi arus keluar masuk orang dan barang, kecuali yang esensial kritikal, dimaksudkan untuk menghindari mobilitas, interaksi, dan pada akhirnya dapat mengurangi lonjakan COVID. Baik, mengurangi mobilitas. Saya ingin kembali ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, kita tahu jalan tikus di ibu kota ini di Jakarta ada banyak sekali. Kemudian petugas juga melakukan penyekatan di beberapa titik yang notabene tidak begitu detail masuk ke jalan tikus seperti ini. Sebenarnya apa yang menjadi alasan ini, Pak Sambodo, dan bagaimana mensiasatinya, Pak Sambodo?
Iya, kami sebetulnya sudah memapping, sudah memetakan banyak sekali Mas, ribuan jalan tikus ada di Jakarta, sehingga tidak mungkin kami akan jagai satu persatu. Tetapi kami sudah petakan bahwa setiap jalan tikus itu akan bermuara pada ruas-ruas jalan arterinya yang memang arteri penting. Nah, di titik-titik itulah kemudian kami melaksanakan penyekatan dan pemeriksaan. Contoh misalnya di Jalan Mampang, itu kan jalur tikus yang orang menghindari Lenteng Agung, Kavi, Serengseng, kemudian Jagakarsa, termasuk yang menghindari Fatmawati, Antasari, yang dari arah Lebak Bulus, Ragunan, dan sekarang itu lewat situ. Nah, kemudian kita laksanakan penyekatannya di underpass Mampang. Kemudian juga misalnya yang di underpass Basuki Rahmat, itu yang dari arah Pondok Bambu, dari arah Pulau Gadung, Pondok Kopi, kan semua lewat situ. Kemudian kita laksanakan penyekatan di underpass di depan Mall Basura itu. Nah, semua titik-titik penambahan itu adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa mobilitas di Jakarta ini bisa turun. Yang perlu saya garis bawahi adalah begini, targetnya PPKM darurat ini adalah menurunkan mobilitas warga antara 30 sampai 50%. Nah, Jakarta itu baru di angka 20% penurunan mobilitasnya. Kalau kita lihat jalan-jalan seperti misalnya Jalan Daan Mogot aja, tempat saat ini saya berada, ini nggak kayak PPKM darurat, Mas. Begitu banyak, ratusan bahkan ribuan motor setiap hari, yang mungkin kalau kita periksa satu persatu itu juga bukan yang bergerak di bidang sektor yang kritikal dan esensial gitu. Nah, terus kalau kemudian ini kita biarkan, tidak kita sekat, kita tidak tambah penyekatannya, lalu apa bedanya PPKM darurat dengan PPKM biasa gitu? Semua orang masih bebas bergerak, sehingga kemudian mobilitas menjadi begitu tinggi. Virus ini inangnya adalah manusia. Jadi kalau manusianya masih terus bergerak, tentu virusnya juga akan masih terus bergerak. Angka di Jakarta, angka di Indonesia itu semakin tinggi, makin tinggi. Nah, itulah sebabnya mari kita sama-sama, nggak mungkin hanya TNI, Polri, Pemda saja yang kemudian melaksanakan PPKM darurat ini. Penyekatan, pemeriksaan yang kami lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kami. Gitu. Sehingga mari kita sama-sama mendukung para direktur, para manajer yang berada memegang kekuasaan di perusahaan-perusahaan. Coba perhatikan karyawannya, jangan paksakan karyawan untuk masuk walaupun dia misalnya bukan di bidang kritik esensial. Kalaupun dia kritik esensial kan masih bisa diatur mana yang mesti work from home, mana yang masuk gitu, sehingga kemudian ini menjadi sukses. Mobilitas turun, angka COVID juga turun. Kalau tidak kita yang mendukung melaksanakan ini, terus mau sampai kapan gitu? Kami yang tegas begini saja, Jakarta ini mobilitasnya nggak turun-turun, angkanya masih tinggi terus gitu. Apalagi terus kalau kami kendor, kami kemudian meloloskan begitu banyak orang, nah terus apa bedanya antara PPKM darurat dengan bukan PPKM? Baik. Saya ingin ke Jadi Pak. mohon ini disikapi, ya mohon ini didukung oleh warga, Mas. Intinya itu. Didukung oleh warga dan juga semua pihak. Nah, tentunya ini juga perlu dukungan dari pengusaha. Pak Haryadi, seperti apa Anda kemudian melakukan persiapan atau memanage anak buah Anda atau karyawan Anda agar memang betul-betul bisa terpilih mana yang harus WFH, mana yang harus WFO, seperti apa Pak kemudian manajemennya diatur oleh para pengusaha? Ya, kita kan sudah mengikuti ketentuan pemerintah, Mas ya. Jadi sekarang ini yang tidak esensial dan kritikal itu memang 100% sudah WFH semua. Jadi, kecuali kalau ada hal-hal yang memang harus dilakukan seperti misalnya mengurusi administrasi penggajian ya, atau pembayaran yang bagian keuangan lah, yang harus melakukan pembayaran untuk pabriknya yang lokasinya berbeda ya, kantor pusatnya di Jakarta, pabriknya ada di luar Jakarta. Nah itu memang ada hal-hal yang terpaksa harus dilakukan, tapi itu jumlahnya adalah sangat minimal sekali yang terkait dengan penyelesaian administrasi keuangan. Tapi kalau secara keseluruhan bisa kita lihat perkembangan terakhir setelah Pak Gubernur melakukan sidak, itu kan boleh dibilang terjadi efek yang juga cukup baik ya, artinya semua orang menjadi lebih memahami dan mematuhi aturan yang ada. Jadi kalau untuk dukungan dari
dunia usaha itu sudah kita sampaikan, kita mendukung penuh. Tapi tadi yang saya sampaikan, yang paling penting justru penyelesaian pandeminya, karena PPKM tidak akan menyelesaikan masalah kalau vaksinasinya ini berjalan lambat gitu. Karena memang kenyataannya sekarang kita baru mencapai 7,53% untuk vaksin yang kedua, dan yang pertama tadi baru vaksin pertama 18,86%. Jadi masih harus mengejar jauh, dan saya tentunya juga menyampaikan apresiasi kepada Pak Ariza, Pak Wagub yang luar biasa juga untuk melakukan vaksinasi di Jakarta. Tapi ini juga daerah ini kan vaksinnya juga dari Kementerian Kesehatan ya, jadi tergantung stoknya juga. Kalau stoknya lambat, dan juga nakesnya, yang juga paling penting juga nakesnya, Pak Mas Davi, karena di beberapa daerah itu kami mendapati kesulitan, nakesnya sendiri juga sangat terbatas, sehingga kami dari pelaku usaha juga ikut turut membantu, terutama adalah untuk yang di daerah kawasan-kawasan industri. Kami juga turut membantu pemerintah daerah untuk mempercepat dengan mendukung dengan penyediaan dari nakes. Baik. Saya ingin ke Bang Tigor. Bang Tigor, ini kan PPKM darurat masih terus berjalan. Kemudian penyekatan juga ini baru hari pertama. Nah, kemudian jika ini terus berjalan, kira-kira Anda sebagai warga Kota Jakarta, apa yang kira-kira akan terjadi? Apakah memang betul efektif mobilitas akan menurun, atau masih ada riak-riak kecil di lapangan, khususnya di titik-titik penyekatan, Bang Tigor? Baik, ya. Jadi gini, penyekatan jalan, tadi saya katakan oleh Pak Sambodo, jalur tikus di Jakarta itu ribuan. Lebih banyak dari jumlah anggota polisi. Ya, betul, nggak bisa. Makanya tadi saya lebih mendengarkan di tingkat mikronya. Ya, seperti kantor saya nih Mas, udah 3 minggu saya liburin. Ya, banyak juga kantor perusahaan yang sudah tutup, udah libur gitu, work from home. Tapi itu dianggap jadi liburan. Mereka malah main. Nah, coba, tadi saya keliling lihat ya, misalnya di Pasar Burung Pramuka tuh Pak Wagub, ya, itu orang malah nongkrong gitu ya, nggak ada pengawasan Pak Wagub, nggak ada penjagaan kapasitas gitu loh. Nah ini makanya di tingkat mikro ini yang kita harus jaga. Di kampung misalnya ya, orang jadi nongkrong gitu kan, ya ngobrol ngopi di depan rumah gitu, nongkrong gitu kan. Nah ini bahaya gitu. Nah di tingkat mikronya ini juga harus diawasi. Kalau tidak akan meningkat terus, mau penyekatan sampai 1.000, tapi di tingkat mikronya juga nggak dikendalikan, nggak diawasi, tetap aja meningkat. Ini sudah hampir 2 minggu. Bang Tigor, tapi kan di tingkat mikro juga ada Satgas COVID-19, kemudian juga ada RT-nya, RW-nya juga yang mungkin selama ini itu nggak jalan, Mas. Itu nggak jalan. Ya itu soalnya nggak jalan. Tadi saya bilang, ini masih pada nongkrong, di pasar nggak ada penjagaan kapasitas gitu loh. Ya, tadi saya lihat ya, di parkiran tuh nongkrong semua orang, sambil ngopi, ngerokok begitu. Bayangin, ya petugas nggak ada yang menegur gitu loh. Saya tegur malah galakan dia gitu loh. Kayak gini-gini. Ini kan jadi klaster ini sekarang klaster dari kantor pindah ke kampung nih sekarang. Kan ini fakta lapangan, ini kampung ya. Satu rumah di Jakarta tuh ada yang 2-3 keluarga, yang kampung miskin gitu ya. Nah ini perlu pengawasan, perlu edukasi di tingkat mikro. Jadi orang di rumah gitu loh, benar-benar di rumah. Dibuat sadar gitu loh. Jadi jangan keluyuran lagi gitu loh. Nah ini soal, terus juga pengawasan di tingkat yang lain ya, itu juga kayak di pasar. Itu nggak jalan Mas. Baik. Ya, nggak jalan pembatasan kapasitasnya. Baik. Kemarin juga ada acara di televisi, digambarkan tuh Pasar Burung Pramuka tuh, Pasar Obat Pramuka tuh penuh sesak. Baik. Bayangin. Baik. Nah ini gimana gitu loh. Itu. Artinya tidak hanya di jalan-jalan yang diperketat, tapi juga di tingkat mikro ya. Pak Wagub. Betul, ini sekarang oke, gitu loh. Mobilitas bisa turun. 20% tadi dikatakan Pak Sambodo. Tapi di tingkat komunitas, di tingkat mikronya gimana? Baik. Nah, ini soal, ini yang harus dijaga juga. Baik, saya ke Pak Wagub. Kata Pak Haryadi kan gitu. Baik, saya ingin ke Pak Wagub. Seperti apa Pak, kemudian apakah memang di tingkat mikro ini kemudian akan diperketat lagi Pak? Seperti penerapan pengetatan 100 titik sekat di Jakarta, seperti apa Pak? Ya betul sekali, jadi seperti yang sudah kita ketahui, yang paling penting sekarang menghadang di hulu. Salah satu menghadang dulu adalah di tingkat mikro di pemukiman. Ini kita minta, jadi yang pertama kalau di perkantoran, tempat usaha dan lain-lain yang tidak esensial dan kritikal, kami minta masyarakat atau pegawainya sendiri melaporkan melalui aplikasi Jaki apabila diminta untuk datang ke kantor secara diam-diam, bersembunyi dan lain sebagainya.
yang bukan esensial dan kritikal. Kerahasiaan pelapor kami jamin. Jadi sekali lagi pada kesempatan kami sampaikan, laporkan perusahaannya, kantornya atau tempat usahanya yang tidak masuk dalam kategori esensial kritikal, laporkan kepada kami, akan kami cek, kami awasi, dan kami tindak apabila melanggar PPKM darurat. Kemudian yang juga, begitu juga kalau ada kerumunan warga juga silakan dilaporkan yang tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting adalah kita menghadang di hulu. Jadi di pelaksanaan PPKM Mikro sebelumnya ini kita akan tingkatkan, kita perketat. Memang kami sudah membentuk satgas-satgas dari tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, bahkan di RW RT ada satgas, bahkan di setiap rumah kita minta Pak RT berkoordinasi dengan setiap rumah untuk ditunjuk satu orang anggota keluarga sebagai LO, sebagai PIC untuk berkomunikasi dalam WA group. Jadi umumnya setiap RT sudah punya WA group warganya untuk saling bertukar informasi, saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Ini sudah berjalan sejak lama. Inilah pola komunikasi yang baik selama ini untuk memastikan semua warga di tiap RT, RT, dan RW terkoordinasi dengan baik oleh lurah, oleh RW dan RT, juga dengan puskesmas setempat. Baik, ini juga menjadi catatan bahwa tidak hanya mobilitasnya yang dikurangi, juga harus seiring dengan program vaksinasi yang maksimal dan juga di tingkat mikronya diperkuat pengawasannya. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria sudah bergabung bersama kami, Kombes Pol Sambodo, Dirlantas Polda Metro Jaya, Pak Haryadi, juga Bang Tigor. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.